Belum banyak yang meliriknya, tapi peluang bisnis budidaya sorghum di lahan marginal semakin menggiurkan. Ini tak lepas dari banyak manfaat yang bisa petani peroleh dari bertanam sorghum. Tak hanya dari panen bijinya saja, batang sorghum juga bisa diolah sebagai bahan sirup ataupun gula. Batang tanaman sorghum juga bisa menjadi salah satu bahan pangan ternak seperti sapi. Budidaya sorghum bisa berpadu dengan peternakan untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, kali ini Folder Bisnis akan mengulas peluang dari budidaya sorghum. Tahukah kalian bahwa sorghum merupakan makanan pokok keempat di dunia setelah gandum, beras, dan jagung? Namun selama ini, tanaman serealia dari Afrika tersebut kalah pamor bila dibandingkan dengan dua makanan pokok masyarakat Indonesia lainnya, yaitu beras dan jagung. Meskipun belum begitu populer di Indonesia, sorghum memiliki sejarah panjang dalam dunia pangan. Sorghum masuk ke Indonesia pada tahun 1925, dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997, yaitu dalam kumpulan resep masakan dari pelosok Nusantara yang diinisiasi oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Sorghum kini menjadi pilihan alternatif bahan makanan non-gluten dalam lanskap makanan modern. Sorghum dengan nama ilmiah Sorghum bicolor Mons berasal dari Afrika Timur dan telah menyebar ke berbagai dunia. Tanaman ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap kekeringan dan cocok untuk pertumbuhan di daerah tropis, menjadikan tanaman ini sangat cocok ditanam pada lahan pekarangan maupun lahan kurang produktif. Mari kita jelajahi keunggulan dari budidaya sorghum. Sebagaimana kita ketahui, sorghum merupakan tanaman yang tangguh dan bisa tumbuh pada lahan kering. Ini tentunya menguntungkan dan memberikan peluang besar bagi petani. Kelebihan lain dari budidaya sorghum adalah tanaman ini juga terbilang tahan hama, sehingga lebih hemat pada biaya perawatan. Produktivitas panennya juga lumayan tinggi dengan harga jual panen yang tidak terlalu rendah. Rata-rata, sorghum dapat menghasilkan 8 hingga 9 ton per hektar dengan harga jual mencapai Rp3.500 per kilogram. Dengan biaya produksi sekitar 7 juta per hektar, serta mengambil asumsi hasil panen sekitar 8 ton, pendapatan bersih petani bisa mencapai 21 juta per musim, atau sekitar 7 juta per bulan. Tentu pada lahan kering, budidaya sorghum bisa menjadi alternatif pendapatan yang menguntungkan. Sorghum, tanaman serbaguna yang kini semakin diminati oleh masyarakat, tidak hanya menawarkan pilihan sebagai bahan pangan alternatif, tapi juga berbagai manfaat lainnya. Biji sorghum menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan bahan pangan rendah gluten dan gula. Memiliki kadar gluten yang rendah menjadikan sorghum terbilang baik bagi anak autis maupun penderita autoimun. Selain itu, kandungan nutrisinya yang tinggi dan memiliki serat, sorghum menjadi alternatif yang sehat dan bergizi. Sorghum memiliki potensi besar menjadi bahan pangan alternatif sehat. Meskipun harga jual sorghum masih kalah seksi bila dibandingkan dengan beras, namun melalui proses pengolahan lebih lanjut seperti menjadi beras sorghum, tepung sorghum, mie sorghum, kue kering, atau pohon lainnya akan meningkatkan harga jual produk ini. Selain itu, biji sorghum dapat pula digunakan sebagai pakan burung atau bahan campuran pakan ternak maupun bahan pelet. Ini menjadikan pasar sorghum masih terbuka luas. Namun manfaat sorghum tidak berhenti di situ. Batang sorghum manis memiliki potensi besar untuk menghasilkan sirup sorghum, memberikan alternatif
yang sehat bagi konsumen. Tak hanya itu, batang sorghum manis juga dapat diolah menjadi gula setelah diperas niranya layaknya tebu. Ini sebuah inovasi yang memberikan nilai tambah bagi industri pangan lokal. Dan jangan lupakan sisa batang sorghum yang telah diperas. Batang ini bisa digunakan sebagai pakan sapi guna mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan setiap bagian dari tanaman ini. Punya beragam manfaat serta bisa diolah menjadi berbagai hasil olahan pertanian, serta bisa berpadu dengan usaha peternakan, membuat budidaya sorghum punya prospek bagus di masa mendatang. Demikian ulasan Folder Bisnis kali ini. Sampai jumpa lagi pada tema-tema berikutnya.